Selamat malam semua, bisa kedengaran suaraku dengan jelas? Bisa deh. Oke, jadi hari ini kita akan bahas tentang materi fluid-fluid reaction. Jadi ini aku ngomong aja di depan, kalau materinya nggak termasuk di bahan kuis besok. Jadi kalau misal ini aku juga apa kasih responsinya sebentar, jadi maksudnya nggak latihan soal juga. Kalau misal kalian mau belajar yang buat besok gitu. Jadi chapter 23 Levenspiel tentang fluid-fluid reactions. Jadi kalau di bab yang kemarin kapan itu kita kan sudah bahas yang solid fluid yang bakal juga jadi bahan kuisnya kalian besok. Karena menurutku yang kemarin di minggu-minggu yang sebelumnya itu sudah lumayan banyak sih latihan soalnya sudah lumayan intens juga. Soalnya materi fluid-fluid ini juga lumayan gitu. Makanya aku harus bahas ini buat hari ini yang fluid-fluid aja. Jadi karena namanya dia fluid-fluid, eh, dia itu reaksinya antara ini ya, gas atau liquid dan juga ditambah gas atau liquid kayak gitu. Nah, tapi ini misal di eh Levenspiel ini contohnya dia itu pakai gas. Jadi kayak absorpsi gitu. Kalau kalian kan pasti sudah belajar absorpsi di UO2. Nah, itu kan gas yang diabsorb ke dalam liquid. Nah, itu gasnya kan dia bakalan larut ke liquidnya gitu. Makanya dia ini hanya itu diibaratkan dia gas yang dia nanti itu berubah fase jadi liquid karena dia bakalan larut ke liquidnya karena diserap sama liquidnya. Nah, mungkin ini sedikit kayak review aja. Jadi eh, kalau misal kita tahu absorpsi itu selain kita melakukan absorpsi sendiri, kita tuh juga bisa kalau misal ada reaksi kimia di dalamnya. Jadi misal kalian bayangin, misal nyerap suatu gas pakai air, gitu. Nah, itu bisa dibilang itu mungkin absorpsi aja yang terjadi. Nah, tapi kalau misal CO2 diserap sama NaOH kayak gitu, larutan NaOH. Nah, CO2-nya itu bisa bereaksi dengan NaOH, membentuk sesuatu yang lain, misal NaHCO3 atau Na2CO3 kayak gitu. Nah, itu disebut absorpsi dengan reaksi kimia. Yang dulu di tempatku waktu PUO itu ada modul namanya ARKP, tapi katanya sekarang udah nggak ada ya. Nah, itu kita belajar tentang ini, tentang bab ini. Nah, oleh karena itu, kalau kalian pikir, berarti seharusnya eh, absorpsi aja dibandingin absorpsi dengan reaksi kimia, pasti lebih cepat absorpsi dengan reaksi kimia. Karena ibaratnya dia dibantu gitu kalau ada reaksi kimia. Tapi kalau reaksi kimianya itu juga cepat gitu. Kalau misal reaksi kimianya lambat, ya dia bakalan kayak prinsip kita yang mengontrol kemarin yang di ini apa solid fluid reaction, dia bakalan kalau reaksi kimianya lambat, dia malah ngelambati yang absorpsinya, yang mass transfernya. Jadi di sini itu eh, kita ini juga belajar perpindahan massa ya, mass transfer. Jadi ilmunya PMP dulu jangan dilupakan. Gitu. Nah, ini adalah rate equation kalau cuman terjadi mass transfer aja alias tidak ada reaksi. Ya. Jadi misal yang kayak tadi aku bilang, misal apa CO2 kalian serap sama air kayak gitu misal. Tapi diasumsikan tidak ada reaksi. Nah, itu persamaannya kayak gini. Kalau buat gas, terus habis itu kalau buat liquid. Nah, ini cuman beda term saja, kayak kan kemarin juga sudah dijelasin ada RA aksen-aksen atau RA 4 aksen ini ada penjelasannya di bab 1 kayak. Jadi dia cuman beda adalah di sini dia pakai KAG, yang di sini KAG kali A. Nah, A kecil ini ada artinya teman-teman, enggak cuman kayak
nama aja. Tapi di situ adalah, kalau nggak salah ingat dulu di ARKP itu adalah luas permukaan kontak. Luas permukaan kontak antara gas sama liquidnya. Kayak gitu. Nah, ini mungkin juga sudah dijelasin di kelas. Jadi aku nggak akan bahas ini karena ini juga seharusnya di PMP dulu juga udah dijelasin. Di sini yang penting adalah, oh ya, ini adalah persamaan-persamaan yang aku highlight. Ini untuk, maksudnya yang bisa kalian pakai gitu nanti waktu ngerjain soal. Ini itu buat yang straight absorption aja atau straight mass transfer. Nah, yang di sini baru ada terjadi reaksi kan. Nah, ini yang penting kalian tahu itu ada 8 kasus. Nah, ini mungkin kalian bisa lihat sendiri, baca-baca sendiri. Nah, ini sebenarnya grafiknya itu sangat membantu sih sebenarnya untuk kalian mengerti. Tapi ya kalau kalian mau ngerti lagi, kalian bisa tanya ke aku, karena aku nggak mungkin jelasin satu-satu juga. Bakalan kelamaan. Nah, yang jelas itu kalian perlu tahu kalau misal, ini review aja, kalau kasus A dan kasus B itu reaksinya tuh sangat cepat. Bukan cepat aja, tapi sangat cepat, jadi instan. Tapi bedanya adalah di konsentrasi CB-nya. Kemudian kalau di kasus C sama D, dia tuh reaksinya cepat. Kayak gitu. Nah, terus untuk kasus A, B, C, D ini terjadi reaksi di liquid film. Jadi kan kalian sudah diajarin dulu waktu perpindahan massa, kalau misal ada dua substance yang berbeda, pasti dia punya, di perbatasannya dia punya film masing-masing kan. Nah, di sini harusnya kan reaksi utamanya terjadinya di badan liquidnya. Tapi kalau misalnya dia saking cepatnya, dia di filmnya aja sudah terjadi reaksi. Yaitu yang kasus A, B, C, D. Kemudian yang kasus E dan F ini intermediate. Ini juga terjadi reaksi di film, tapi tidak sebanyak yang kasus yang tadi. Nah, ini kalau yang G sama H ini karena slow, jadi dia cuma terjadi reaksi di bulk liquidnya. Kalau yang H itu tidak ada ini, maksudnya karena dia sangat lambat reaksinya, jadi dia mengontrol kan kalau lambat. Nah, kalau dia mengontrol, ini tuh sampai gimana ya? Mass transfernya tuh sampai jadi cepet, kelihatan cepet banget saking reaksinya tuh saking sangat lambat kayak gitu. Makanya dia garisnya sampai lurus. Oke, gitu aja. Nah, ini untuk general equation-nya kalau ada reaksi ya. Jadi bedanya adalah kita punya tahanan yang ini, yang di sisi sini. Ini tahanan ya teman-teman bacanya. Jadi ini satu per tahanan gas film, tahanan liquid, liquid film, terus tahanan liquid bulk. Terus ini yang perlu kalian tahu adalah ada beberapa parameter di sini. Jadi ada E atau liquid enhancement factor, kemudian ada EI, ada MH kuadrat. Nah, itu apa? Ini penting semuanya, ketiga-tiganya buat kalian bisa kerjain soal. Yang pertama, E ini cuma ada kalau absorpsinya itu ada reaksi, gitu. Jadi perbandingan kalau ada reaksi dibanding kalau tidak ada reaksi atau straight mass transfer. Kalau E kurang lebih pengertiannya kayak gitu. Nanti persamaannya ada. Nah, kemudian kalau EI itu sebenarnya E untuk di ini ya, infinitely fast reaction. Kayak gitu. Nah, kemudian MH kuadrat ini nanti ada penjelasannya di bawah, kita akan baca yang di bawah aja. Ya, untuk kasus-kasusnya mungkin bisa dibaca sendiri, tapi yang jelas di sini aku mau jelasin yang grafik ini, karena grafik ini sangat penting buat nanti kerjain soal. Jadi di grafik ini tuh kalian punya sumbu di sini tuh MH, kemudian sumbu di sini tuh E. Itu ya. Kalian perhatikan, jadi di sini juga ada persamaannya MH. Nah, kemudian di sini itu ada nilai EI. Nilai EI itu yang di thread-threadnya ini, yang garis. Itu EI-nya. Kayak gitu. Nah, cara membacanya gimana nanti kita sambil kerjain soal aja. Tapi ini kan ada note-note di sini. Nah, ini penting soalnya nanti kalian akan menghitung EI dan MH. Nah, itu kalian akan membandingkan. Nah, kalau kalian nanti membandingkan, kalian tuh bisa tahu ini tuh masuk yang mana. Misal ini kalian pakai ini, persamaan ini untuk membandingkan. Nah, misal itu klop.
antara nilai EI itu lebih dari 5 mH, maka kita tuh punya reaksi pseudo first order. Kayak gitu. Terus misal 5 EI, nah inilah pokoknya dia intinya nilai mH dan EI-nya klop sama ini. Berarti kita punya fast second order reaction. Demikian juga dengan yang ini. Kayak gitu. Ya, nanti kita sambil kerjain soal juga. Nah, ini untuk case A. Case A ini ciri-cirinya tuh ini. Jadi dia harus memenuhi persyaratan ini yang aku highlight ini. Kalau dia memenuhi persyaratan ini, berarti dia masuk ke case A dan persamaannya kayak gini. Demikian juga dengan case B, kalau dia memenuhi ini, maka dia dimasukkan ke case B. Oh ini ya. Ya, bisa kalian lihat di equation 17. Ya, sama kayak itu. Nah, kemudian tadi kalau kalian lihat, ini bisa kalian catat ya. Di sini kan ada tulisan pseudo first order reaction. Nah, pseudo first order reaction itu punyanya kasus D. Bisa kalian baca juga di bacaannya Levenspiel yang ini ya. Ini, yang case D ini. Jadi, pseudo first order itu punyanya case D. Nah, sedangkan kalau second order itu punyanya kasus C. Itu perlu kalian note ya mungkin. First order sama second order. Nah, ini kan, sorry aku kembali ke atas lagi. Ini kan tadi di sini punyanya pseudo first order. Ini berarti punyanya kasus D. Kemudian di sini fast second order reaction. Nah, ini punyanya kasus C. Pengertian ini. Jadi kalau dia klop sama ini, equation-nya ini MH sama EI-nya, artinya dia kasus C. Kayak gitu. Demikian juga ini. Berarti dia kasus D. Gitu. Kan sampai sini ada yang mau ditanyain dulu. Misi C mau nanya, C. Tadi rumusnya E yang mana ya? Aku kelewat. EI ya? Oh, tadi kan ada E sama EI, terus katanya rumusnya ada masing-masing gitu ya. Oh ya. Kalau EI itu persamaannya ini. Oke. Nah, kalau E itu nggak ada rumusnya sih di sini. Karena dia itu ngikutin tiap kasus. Jadi misal dia ngikutin kasus D gitu ya. Dia tuh E-nya sama kayak MH. Kayak gitu. Nah, kalau ini, kalau misal ini kasus instantaneous reaction. Oh ya, yang ini sorry, tadi kan ini kasus D, teman-teman bisa note, ini kasus C. Untuk yang ini karena dia instantaneous reaction, dia ini kasus A sama kasus B yang di sini. Nah, itu E-nya sama kayak EI dianggapnya kayak gitu. Nah, terus kalau misal yang tidak diketahui E-nya sama dengan MH atau sama dengan EI, terus gimana? Nah, itu yang kita baca dari grafik nanti. Jadi kalian punya nilai MH, kalian punya nilai EI kan? Nah, nanti tinggal ditabrakin aja garisnya, nanti ketemu nilai E. Kayak gitu. Paham? Halo, tadi yang tanya siapa? Feren ya? Sudah Ya, paham apa tak? yang ditabrakin ya apa tadi sih? Apa yang ditabrakin sama kamu? Jadi kan kamu kan pasti nanti bakalan tahu MH sama EI-nya tuh. Kan EI kan bisa dihitung dari ini. Kalau MH kan bisa dihitung dari ini. Nah, nanti kalau kamu sudah nemu EI sama MH-nya, jadi misal aku punya MH 10. Bentar, aku gambar aja. Misal aku punya MH 10 ya kan, MH kan di sini berarti. Terus misal EI ku 5 gitu kan. Nah, berarti nanti aku tabrakin ke sini ya garisnya. Kayak gitu. Ya toh. Nah, nanti baru dibaca E-nya, baca ke sini. Ya, kurang lebih di sini kayak gitu. Nah, ini nilai E-nya kayak gitu. Oh, berarti ini rumusnya wes fix yang kanan itu ya, C, kalau gitu. Iya, Oh, oke. kalau Thank you, E-nya C. ya itu tadi kalau misal nggak diketahui sih. Tapi kalau misal kalian bisa tahu dia langsung pseudo first order, langsung aja pakai E sama dengan MH boleh. Terus atau kalian tahu itu instantaneous reaction, kalian bisa langsung pakai E sama dengan EI boleh. Kayak gitu. Nah, oke. Ada lagi yang mau ditanyain mungkin?
Oke, kalau nggak ada aku lanjut ya. Jadi tadi ya kasus-kasusnya itu, terus habis itu pokoknya kalian tinggal ini aja sih, tinggal kalian tahu kasusnya apa, kalian langsung pakai persamaan yang ada di Levenspiel, kayak gitu. Nah, cara tahu kasus-kasusnya selain dari E dan MH tadi, oh ya, ini ya MH, MH-nya belum dijelasin tadi. Jadi pengertiannya MH, MH kuadrat ya ini. Jadi maksimum konversi yang ada di film. Jadi kalau kalian bayangin tadi ada reaksi di film, pasti kan juga sudah terjadi konversi di filmnya. Nah, itu dibandingkan sama maksimum berapa yang bisa terdifusi dari film. Di film, sorry, di film yang dapat terdifusi di film. Jadi berapa yang terkonversi per berapa yang terdifusi di film. Kayak gitu. Ya mungkin kalian kalau susah menghafalnya bisa dibayangin lah. Intinya yang bereaksi per yang cuman difusi aja, yang cuman lewat aja. Kayak gitu. Nah, jadi terus di sini dia itu ada bilang kalau MH lebih dari 1, berarti itu reaksi semuanya terjadi di film. Nah, kalau misal reaksinya terjadinya di film, karena apa? Di sini kalau misal lebih dari 1, artinya kan reaksinya lebih cepat gitu daripada difusinya. Nah, artinya kalau reaksinya lebih cepat, akhirnya dia itu semuanya sebelum dia sempat berpindah, sebelum dia sempat apa difusi melalui film, dia itu sudah bereaksi dulu di filmnya. Kayak gitu sih pengertiannya kalau MH lebih dari 1. Nah, kalau MH lebih dari 1, kalian itu bisa eh kalau kalian mau mempercepat atau memperlambat rate-nya, itu kalian bisa kontrol di surface area-nya. Nah, yang dimaksud surface area itu apa? Surface area itu adalah luas kontak antara si gas, tiap partikel gasnya, sama tiap partikel liquidnya. Kayak gitu. Nah, that's why kalau misalnya MH-nya lebih dari 1 atau large, itu kita bisa pakai agitasi. Karena kalau diagitasi kan ibaratnya dia lebih nabrak-nabrak kayak gitu. Jadi dia bakalan luas areanya lebih besar. Kayak gitu. Kalau tapi kalau misal MH-nya kurang dari 1, berarti dianggapnya itu kayak difusinya yang lebih cepat daripada reaksinya. Akhirnya dia dia sudah difusi dulu sebelum dia sempat bereaksi. Kayak gitu. Makanya dia no reaction yang terjadi di film. Nah, tapi kalau misal MH-nya kurang dari 1, sekarang itu kita nggak ada gunanya buat ngontrol surface area. Kenapa? Ya namanya aja reaksinya juga lambat kayak gitu kan. Jadi nggak ada gunanya kita mau kontak-kontakin kayak apa juga ya nggak ada gunanya gitu. Makanya di sini lebih ke yang diatur adalah volumenya bulknya. Kenapa kok volume bulknya yang dikontrol? Karena kalau misal kalian nih, kalian bayangin ya, kalian punya CO2, gas CO2 yang mau diserap sama NaOH, larutan NaOH. Nah, kalau misalnya dia nggak ada reaksi, bukan nggak ada reaksi ya, tapi reaksinya sangat lambat sehingga tidak ada reaksi di film, kayak gitu. Nah, aku mungkin bantu gambar aja. Jadi ini, misal kayak gini ya, ini liquid filmnya. Nah, ini gasnya di sini yang mau kalian absorpsi kayak gitu. Nah, ini dia kan, eee, reaksinya lambat ya kan, reaksinya lambat. Nah, mau kalian agitasi kayak apa, dia ya kayak yang tadi aku bilang, itu nggak bakal bisa mempercepat reaksinya juga. Karena memang dia dari sananya K-nya sudah kecil, kayak gitu. Tapi kalau misal, eee, volume liquidnya, anggap lajunya itu awalnya lambat, ini si NaOH-nya, ya kan. Ini kan karena proses kontinu kan, jadi kita mainnya di laju volumetrik ya, untuk volume liquidnya pakai laju, karena kita ini bahasnya ibaratnya kontinu. Misal dia lambat, ininya, NaOH-nya, akhirnya ini kan misal sudah penuh dengan CO2, misal dia sudah menyerap gitu, anggap ini partikel CO2. Nah, karena lambat, dia juga bakal, eee, menangkap CO2-nya itu juga bakal lama. Karena kan ini sudah jenuh nih, misal sudah jenuh sama CO2 misal. Tapi dia geraknya lambat untuk yang NaOH-nya yang baru kayak gitu kan. Nah, jadi
ya gimana, ini masih ada di sini gitu loh. Jadi dia nggak bisa nangkep lebih banyak lagi kan. Tapi coba kalian buat cepet NaOH-nya. Jadi kalian buat volumenya banyak kayak gitu. Nah, jadi kan NaOH-nya semakin dapat menangkap CO2 semakin banyak kayak gitu. Jadi misal lajunya kalian cepetin gitu ya, kan bakalan serat kayak gitu kan. Nah, akhirnya kan banyak CO2 yang tertangkap tuh lebihan sama NaOH-nya. Nah, kalau misal CO2-nya banyak yang tertangkap, nah dia bisa kayak ngehold dulu sampai reaksinya tuh terjadi. Kayak gitu. Itu ya kayak gambarannya sih. Sama kalau kalian punya kayak ember gitu, terus kalian aerasi pakai O2 gitu. Kalau misal embernya kecil, ini kalau misal batch ya ceritanya. Kalau misal embernya kecil kan, ya kalian cuma mampu nampung O2 yang sedikit aja, kayak gitu kan. Kalau kalian tambahi O2 terus, ya O2-nya ya bablas ke udara, kayak gitu. Tapi coba kalian punya bak yang gede banget kayak gitu. Nah, dia kan bisa nangkep O2 lebih banyak, nggak nggak lebih banyak yang terbuang gitu, kayak gitu. Ya itu teori aja sih. Terus masih ngomongin tentang MH ya. Kalian tadi kan ngitung MH pakai persamaan ini kan, pakai persamaan dua-dua. Nah, MH-nya kalau lebih dari 2. Nah, ini kalian itu kalau kerjain soal bisa langsung cari MH dulu. Supaya kalian langsung ketemu nih kasusnya. Bisa langsung ke kalau MH lebih dari 2 berarti kalian bisa langsung punya 4 pilihan. Kasus A, B, C, D. Kalau di antara 0,2 sampai 2 berarti kita punya kasus E, F, G. Sementara itu kalau kurang dari 0,02 berarti kita punya kasus H. Kayak gitu. Ya, jadi kalau kalian kerjain soal, kalian boleh ke MH dulu, supaya kalian bisa langsung tahu, oh kasusnya kira-kira yang ini, kayak gitu. Ya nanti kita sambil kerjain soal. Oke, buat MH mungkin ada yang mau ditanyakan? Oke, nggak ada ya. Kalau nggak ada, eh, aku akan langsung lanjut ke latihan soal. Nah, jadi ini adalah kurang lebih gimana ya, cara singkatnya kalian untuk ngerjain apa prosedurnya kayak gitu. Jadi pertama, kalian cari MH dulu, kayak yang tadi aku bilang waktu di MH itu. Nah, nanti setelah kalian tahu MH kan kalian bisa tahu mengikuti kasus apa kira-kira. Nah, baru setelah kalau kalian ini bisa kalian cek ke EI atau ini ya, bukan bukan atau kalian bisa langsung cek ke EI-nya, kalian bandingkan dengan MH. Nah, itu langsung kalian bisa dapat EI-nya kalau ini berarti instan. Ya, kayak yang tadi aku jelasin di grafik gitu. Kayak gitu. Tapi kalau buat yang ini, yang EFGH ini, memang kita cuma berhenti sampai di MH aja. Jadi nanti persamaan rate-nya langsung masuk ke yang general aja. Kayak gitu. Nah, kemudian ini latihan soalnya. Jadi karena besok kalian juga kuis, jadi ini langsung aku bahas aja. Jadi kalian perhatikan. Jadi ini ada soal, ini nggak dari Levenspiel ya. Jadi ini ngambil dari catatan yang dulu. Ceritanya ada gas A, dia konsentrasinya cuma 0,2%, tapi tekanan sistemnya gas A-nya itu 15 atm. Nah, kemudian dia diserap pada suhu 20 Celcius oleh larutan B dengan konsentrasi 0,2 mol per liter. Nah, reaksinya yang terjadi itu 2A plus B jadi produk. Dan dia di sini sudah bilang berlangsungnya instan. Kayak gitu. Terus kemudian ada data-data buat pengerjaannya. Nah, di sini jangan lupa yang namanya parameter B kecil. B kecil. Kayak yang dulu kalau kalian ingat di solid fluid reaction, itu kan ada toh B kecil ini. Jadi si gasnya ini konstantanya harus 1. Jadi misal kayak ini berarti kan kita bagi 2 toh. Jadi A ditambah, setengah B. Ya kan? Nah, berarti nilai B kecilnya itu yang punyanya koefisiennya yang larutan.
Jadi B kecilnya setengah. Kayak gitu. Itu jangan kalian lupakan karena nanti juga bakal ada di persamaannya. Nah, terus langsung aja ke pertanyaannya adalah hitung laju reaksi yang terjadi. Nah, terus yang B itu laju reaksi jika KAG-nya diubah. Jadi kan awalnya 12 kali 10 pangkat min 5. Ini kemudian diperbesar. Jadi 12 kali 10 pangkat min 3. Nah, jangan lupa, ini itu apa? Kok ada K, ada KAL, ada KAG, ada DAL, DBL, ada HA. Itu semua apa? Nah, K, KAG itu, KAG sendiri ya, bukan KAGA. KAG itu adalah kalau kalian pasti juga sudah pernah tahu sih dulu baik di UO maupun di PM ya, itu adalah koefisien perpindahan massa. Jadi dia semakin besar nilainya, juga perpindahan massanya semakin cepat. Kalau D ya berarti yang di gas, kalau yang L ya berarti yang di liquidnya. Nah, kalau D ini sendiri adalah difusivitas. Difusivitas A dalam liquid, ini difusivitas B dalam liquid. Tuh. Nah, kemudian HA ini adalah konstanta Henry. Nah, konstanta Henry ini sebenarnya dia itu buat menghubungkan antara P dan CA. Jadi kalau kalian tahu di interface batas antara, sorry ya, batas antara gas sama liquidnya, di sini itu ada kesetimbangan. Jadi misal P-nya, PA-nya segini, CA-nya segini, atau gimana kayak gitu. Nah, itu ditentukan dari konstanta Henry-nya. Kayak gitu. Nah, jadi langsung aja, dia kan sudah bilang kalau dia instan. Berarti kita bisa tahu kalau itu case A atau case B. Kayak gitu. Nah, ditanyakan main RA-nya kan tadi. Nah, kita bisa ngecek dia case A atau case B. Dari mana? Nah, ini aku sedikit kembali ke sini. Tadi kan kayak aku sudah bilang, kalau misal case A sama case B, kalian tuh bisa bedakan dari equation 17. Ini. Kalau misal ini syaratnya memenuhi berarti dia case A. Kalau yang ini berarti dia case B. Tuh, berarti kan kita harus ngitung si ini KAGPA sama KBL per B CB. Ya kan? Nah, jadi di sini kita ngitung KAGA PA. Kenapa kok KAGA bukan KAG aja? Karena diketahuinya KAGA. Jadi A ini kalau di dunia nyata itu susah ditentukan. Karena dia itu ini kan luas permukaan kontak. Nah, itu kan lah partikel aja lo ada banyak. Nah, kan kalian nggak mungkin hitung satu-satu luas permukaan kontaknya per partikel berapa. Jadi biasanya disambung KAGA sama KALA kayak gitu. Nah, ya udah karena ini KAGA ya ini nih ya sama-sama KBLA kayak gitu. Nah, di sini ngitung KAGA ya wes seperti biasa ya kan? KAGA-nya terus dikaliin PA. Nah, PA-nya jangan lupa tadi 15 atm kan tekanan total. Nah, sorry. Ini kan padahal gas A-nya konsentrasinya cuma 0,2%. Jadi dikaliin sama 0,2%. Kayak gitu. Dapat segini nilainya. Nah, kalian bandingin sama KBLA. Nah, permasalahannya kan kita nggak tahu nilai KBLA. Yang kita tahu tadi adalah KALA. Ya kan? Nah, itu bisa kalian cari pakai ini, perbandingan dengan D-nya. Ya. Jadi kalian buat aja langsung kayak gini perbandingannya. Jadi perbandingannya adalah KBLA per KALA sama dengan DBL per DAL. Jadi buat cari KBLA-nya kalian langsung pakai ini. Terus kali CB per B, ya tinggal dimasukin aja, dapat kan nilainya segini. Jangan lupa satuannya harus sama antara ini dan ini. Gitu, supaya bisa kita bandingkan. Nah, karena tadi nilainya 3,6 kali 10 pangkat min 3 sama 0,016, berarti kan lebih besaran yang KBL. Nah, berarti kalau lebih besar, dia masuknya kasus B. Kayak gitu. Nah, karena dia kasus B, maka kalian bisa langsung pakai persamaannya kasus B. Ini ya, kasus B. For case B, lalalala, persamaannya ini. Itu kan. Nah, sebenarnya ini tuh semuanya itu dari persamaan yang general tadi, yang ini ya.
yang ini sebenarnya. Tapi karena tadi kan kita sudah tahu ada tahanan-tahanan yang bisa diabaikan karena kita sudah tahu kasusnya, maka dia bisa dipersingkat seperti ini saja, kayak gitu. Jadi kalau teman-teman mentok nggak tahu itu kasusnya apa, ya wes dihitungnya pakai apa equation yang general, kayak gitu. Nah, kemudian yang B itu pertanyaannya kan tadi juga laju reaksi, tapi kalau KAGA-nya diganti, kayak gitu kan. Nah, terus CB-nya juga diganti sama ini diketahui A-nya, kayak gitu. Nah, jadi kita tadi kan masih sama ya, tetap instan, tetap reaksinya instan. Jadi kita sekarang hitung KAGA PA lagi sama ini dibandingin lagi. Sama persis kayak tadi caranya, tapi KAGA-nya kan berubah nilainya tadi. Nah, ternyata di sini itu berbalik, malah justru KAGA PA-nya yang lebih besar daripada yang KBL-nya. Berarti dia jadi kasus A, kayak gitu. Nah, untuk kasus A ini persamaannya kan pakai ini kan. Oh ya teman-teman, kalian harus bedakan tadi kan ada main RA yang cuma double aksen sama yang ini kan kalau punyanya yang case B ini tadi dia pakai yang aksen 4. Nah, itu sebenarnya nggak masalah sih kalian mau state-nya dalam yang aksen berapa, tapi yang jelas satuannya harus klop. Misal kayak tadi kan di sini kan ini kan main RA aksen-aksen. Nah, RA aksen-aksen ini KAGPA. Nah, kalau kalian mau ubah jadi RA, ini kan kalau yang aku tulis kan RA 4 aksen kan. Jadinya ini KAGA, ada A kecilnya itu tadi. Kayak gitu. Nah, ini aku main RA-nya ngikutin yang di persamaannya Levenspiel. Jadi yang ini, yang ini maksud aku yang equation 13. Jadi dia tidak ada A kecilnya. Nah, that's why kalau nggak ada A kecilnya, kan A kecilnya dari KAGA ini harus tak eliminasi dengan cara KAGA dibagi A, kayak gitu. Nah, dapat KAG-nya tok segini, nggak pakai A. Sama kayak KAL-nya. KAL tok dapatnya segini, kayak gitu. Nah, ini jangan lupa satuannya kalian harus samain. Jadi di sini emang aku nggak tulis satuannya karena nggak cukup, tapi ini seingatku sih sudah sama ya satuannya. Jadi kan ini kan ada sentimeter, terus ada liter nanti. Nah, itu kalian harus hati-hati. Oke. Nah, ini aku ada yang ubah jadi DM juga. Nah, terus pokoknya hasilnya seginilah kayak gitu. Tinggal dimasukin aja persamaannya. DBL, DAL kayak gitu. Oke. Terus habis itu untuk soal yang terakhir masuk ke poin yang terakhir, jika gas A murni. Nah, ini ada satu kasus yang spesial. Kalau misal gas A-nya itu murni. Untuk poin B ya. Jadi soalnya masih di poin B, tapi gas A-nya itu murni. Tadi kan gas A-nya itu enggak murni. Nah, jadi pengaruhnya itu apa sih kalau gas A-nya murni sama enggak? Itu sebenarnya ada dibilang di Levenspiel juga sebentar. Jadi aku akan jelasin dulu jawabannya. Kalau misal A-nya murni, itu dia bakalan PA sama dengan PAI. Kayak gitu. Kenapa kok bisa? Ini kemarin juga sudah aku tanyakan ke Pak Aloy. Ini ya, kalau buat case A ya, kalau buat case A aja ya. Kan tadi kan poin yang B kan dia mengikuti case A. Nah, kalau case A digunakan pure reaktan atau gas murni, maka PA sama dengan PAI atau KG-nya itu tak terhingga. Nah, artinya itu apa sih kok KG tak terhingga? KG tak terhingga, KG itu sama kayak KAG ya maksudnya. Nah, jadi kalau dia sangat besar nilai koefisien perpindahan masanya, berarti kan dia bakalan sangat cepat. Ya toh? Dia bakalan sangat cepat perpindahan masanya, laju perpindahan masanya. Jadi karena saking cepatnya sampai mana ya? Nah, ini aja pakai grafik ini ya. Nah, jadi karena dia saking cepatnya sampai ini tuh nilai yang di sini, nilai PA yang di sini itu sama kayak PA yang di sini. Karena dia tuh cepet banget. Jadi enggak sempat ada
tahanan. Jadi kayak tahanannya tuh diabaikan. Kayak gitu. Itu untuk kalau murni. Karena ya memang dia murni, kan murni berarti nggak ada zat lain kan? Nggak ada zat lain. Nah, kalau nggak ada zat lain, berarti kan ya wes di sini ya A murni, di sini A murni. Nah, jadi kan konsentrasi di sini bisa sama kayak konsentrasi di sini. Ini aku ngomong konsentrasi karena kalau dalam gas itu kan tekanan sama kayak konsentrasi ya. Maksudnya tekanan parsial. Maksudku tekanan parsial ya, itu sama kayak konsentrasi. Jadi kayak gitu. PA sama dengan PAI. Nah, ini terus kalau udah PA sama dengan PAI, ya kalian tinggal pakai ini aja persamaannya. Ini kan, dia kan bilang untuk pure reaktan, jadi equation 14 ini cuma untuk pure reaktan aja ya. Gitu. Pure reaktan A. Nah, ya udah kita tinggal masukin aja, terus dapat nilainya. Kayak gitu. Mungkin ada yang mau ditanyakan untuk soal ini? Misi C ini cuma bisa untuk case E ya, kalau case yang lain nggak bisa berarti. Setauku iya. Untuk sejauh ini yang di Levenspiel cuman dia bilang case A aja sih. Oke, Ya, itu. thank you C. Ya, mungkin ada yang mau ditanyain lagi. Oke. Kalau nggak ada, kita langsung lanjut ke ini ya, ke problem 23.8. Nah, ini habis ini 23.8, terus 23.9, terus habis itu selesai kok. Dan ini juga cepat karena kan pertanyaannya cuman satu. Nah, jadi 23.8 tuh ceritanya ada CO2 yang diabsorb pakai NaOH. Terus dia ini, nah kalau kayak gini berarti kan kalian bisa lihat nilai B kecilnya berapa. Nah, kalian tebak dulu nilai B kecilnya berapa. Nah, kemudian data-data seperti yang tadi diketahui, oke. Terus habis itu intinya cuma ditanyain rate absorpsinya, terus tahanan yang mengontrol, sama apa yang terjadi di liquid film. Kayak gitu aja. Oke, sudah bisa dimengerti ya pertanyaannya. Jadi yang ditanyain adalah laju absorpsi, tahanan yang mengontrol, di mana kita punya 3 tahanan tadi, di gas film, di liquid film, sama tahanan reaksi. Kayak gitu. Terus habis itu baru ditanyain di liquid film itu terjadi apa. Kayak gitu. Nah, oke, jadi kita langsung aja ke sini. Datanya sekian, 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 sekian. Nah, jadi cara mengerjakannya ini yang tadi aku bilang. Nah, kalau di sini, di soal ini, kalian kan nggak tahu dia itu masuk ke kasus apa, ya kan? Nah, terus gimana kalau nggak tahu? Nah, itu kalian bisa langsung ke MH. MH-nya tadi persamaannya sudah ada di atas. Nah, ini langsung dihitung aja, satuannya jangan lupa disamakan. Terus dia sama dengan 30. Nah, kalau 30 berarti kan dia lebih dari 2. Lebih dari 2 berarti bisa sambil dibuka Levenspiel-nya mungkin tadi yang di bagian MH. Nah, kalau dia lebih dari 2, berarti dia kemungkinan kasusnya cuma ada 4. A, B, C, atau D. Oke? Oke, paham ya? Terus habis itu, kita menghitung EI. Nah, jadi di sini tuh EI persamaannya kan seperti ini. Ada di ini ya tadi di yang samping grafik itu. Grafik yang serat-serat itu. Nah, itu sebenarnya EI ini kan pakainya PAI. Jadi teman-teman harus bedakan ya antara PA sama PAI. PA itu adalah tekanan parsial A di bulk liquidnya. Kalau PAI itu di interface. Kayak gitu. Interface itu batas antara uh, filmnya gas sama filmnya liquid. Kayak gitu. Nah, di PAI ini kita itu di sini untuk kasus maksudku di problem 23.8 kita nggak bisa tahu PHI-nya berapa. Kayak gitu. Nah, karena kita nggak tahu PHI-nya berapa, jadi kita asumsikan dulu PHI-nya sama dengan PA atau pure reaktan. Kayak gitu. Nah, sebenarnya ini
memang kalau di Levenspiel dia bilangnya cuman untuk kasus A. Tapi memang biasanya untuk mengerjakan kita tuh biasanya itu antara melakukan tebakan pertama biasanya supaya kita bisa ngitung dulu gitu PAI-nya berapa. Atau ya pakai asumsi tadi kayak ya terpaksa kayak gitu. Nah, dari perhitungan tersebut kita dapat EI-nya tuh 107,25. Nah, akhirnya di sini kita bisa hitung kan, dibanding-bandingin tadi dia masuk ke yang mana. Kalau misal di itu ya di grafiknya tadi kan ada, tadi aku sudah tunjukin tuh ada yang EI kurang dari MH kurang dari EI per 5, ada MH lebih dari 5 EI dan lain sebagainya. Nah, karena dia nilainya 30 sedangkan EI-nya 107,25, dia masuk ke kasus C kayak gitu. Nah, tapi sebenarnya kalau kalian bingung, ya itu tadi yang aku bilang, kalian nggak perlu nentuin kasus, bisa langsung masuk aja ke persamaannya. Soalnya kalau di kunci jawaban yang aku punya, itu dia langsung masuk ke persamaan yang general, yang tadi yang nggak masuk ke kasus itu, kayak gitu. Tapi kalau di sini aku cari ini dulu sih, gitu. Nah, terus setelah itu baru kita mencari E dari grafik tadi. Nah, kita akan kembali, ingat-ingat dulu ya, nilainya MH-nya 30, kemudian EI-nya 107,25. Nah, kita bakal lihat cara penggunaan grafiknya gimana. Ini ya. Nah, jadi MH-nya 30 kan. Nah, kalian 10, 20, 30. Nah, kan misal di sini kan. Nah, ini kalian tarik ke atas sampai mana? EI-nya tadi 107,25. Berarti naik 107 berarti kurang lebih di sinilah garisnya ya. Kalian pelengkungin sendiri kayak berarti kayak di sini gitu misalnya. Nah, ini kalian tarik ke atas, seret. Nah, tapi kan karena nggak nutut grafiknya ya anggap perpotongannya di sinilah kayak gitu. Aku lupa sih kemarin aku motong sampai mana ya. Pokoknya aku dapat nilainya itu kalau dari penglihatan mataku ya. Kan kita bisa lihat grafik kan beda-beda toh. Nah, itu aku dapet T itu E-nya 30 kayak gitu. Tapi nek misal kalian ya slightly different lah kayak gitu. Saya juga ini kemarin aku ngerjainnya kan kayak ndak patek tak lihat gitu. Nah, terus tapi pokoknya ini nih karena E-nya 30, terus kita juga bisa langsung ke ini. Sebenarnya kalau misal E sama dengan MH, itu dia masuknya ke ini ya, ke kasus D. Kayak gitu. Kalau kalian lihat di ini, ini ya. Kan tadi kan nilai E-nya 30, MH-nya juga 30. Nah, harusnya dia tuh nek misal E sama dengan MH itu tuh masuk ke ini tadi, yang EI lebih dari 5 MH. Kayak gitu kan. Tapi ini tadi itu enggak masuk. Ini nih. EI lebih dari 5 MH itu enggak masuk. Kan kalau 5 MH berarti kan 150 toh, 5 kali 30. Nah, itu dia kan 150 kan tidak lebih kecil dari 107,25. Jadi aku tetap pakai kasus C, tapi E ku ngambilnya 30 dari grafik kayak gitu. Nah, terus habis itu baru masuk ke persamaannya kasus C. Tinggal dimasuk-masukin aja. Dapat segini. NRA aksen 4 aksen kayak gitu. Terus habis itu tahanan yang mengontrol. Nah, kalau misal di kasus C ini kan tahanannya cuma ada 2 toh. Ini sama ini karena kasus C kan termasuk fast reaction. Kalau fast reaction berarti tahanan reaksinya tuh sampai bisa diabaikan. Kayak gitu. Makanya dia tahanannya cuma 2. Nah, karena tahanannya cuma 2, kita berarti cuma bisa punya pilihan. Tahanan yang mengontrol yaitu yang besar. Nah, yang besar yang mana? Ini kan tak hitung. Segini, ini segini. Tahanan yang besar punyanya ini. Berarti yang besar adalah liquid film. Kayak gitu. Tahanan yang mengontrol adalah liquid film. Kayak gitu. Nah, kemudian apa yang terjadi di liquid film? Tadi kan pertanyaannya gitu. Nah, berarti karena ini aku memilihnya di kasus C, berarti dia terjadi reaksi kimia di liquid film. Terjadi reaksi kimia di liquid film. Oke. Jadi reaksi kimia kan enggak mesti di liquid film ya, kayak yang tadi aku bilang. Bisa cuma di bodinya aja, bodinya liquidnya. Jadi di liquid film sudah terjadi reaksi kimia dan juga perpindahan massa.
seperti pada kasus C. Kayak gitu. Ada yang mau ditanyain mungkin? Oke, kalau nggak ada, aku lanjutkan ke ini ya 23.9. Jadi ceritanya 23.9 itu ada hidrogen sulfide yang dia diabsorb sama MEA. Nah, kemudian dia itu bilang kalau misal tekanan gasnya total ya, bukan parsial, itu 20 atm. Nah, baru tekanan parsialnya si H2S-nya itu 0,1% dari 20 atm. Gitu. Nah, kemudian ini konsentrasinya MEA-nya. Kemudian dia bilang diffusivity MEA atau yang kita namai B ya di sini. Itu 0,64 kalinya dari difusivitasnya A. Kayak gitu. Nah, di sini dia bilang reaksinya instan. Jangan lupa ini di note. Kalau instan kita kan seneng toh, kita sudah punya 2 kandidat, tinggal kasus A atau kasus B aja. Kayak gitu. Nah, dia terus bilang pertanyaannya, eh rate absorpsinya berapa kalau yang dari soal ini. Nah, terus kalau yang B, dia itu minta kalau MEA-nya itu diganti sama pure water. Ceritanya kayak gitu. Terus dia mau tahu lebih cepat mana MEA-nya dibandingkan pure water-nya gitu. Nah, 23.9. Jadi di sini karena kita sudah punya 2 kandidat A atau B sama kayak yang tadi soal yang depan tadi. Yang pertama, yang sebelumnya 23.8, kita cek aja KAGPA sama ini kan. Kayak gitu. Dapat nilainya 1,2 sama 4,8. Berarti gedean ini ya. Gedean ini artinya kalau gedean ini kita punya kasus B. Kayak gitu. Kalau kasus B tinggal aja langsung main RA-nya kayak gini. Oke. Nah, terus soal yang B. Dia diminta membandingkan tadi kan. Oh, seberapa cepat MEA kalau dibandingin pakai air aja. Kayak gitu. Nah, jika menggunakan air saja tidak terjadi reaksi kimia, maka hanya absorpsi saja yang terjadi atau straight mass transfer atau straight absorption. Kayak gitu. Nah, kalau straight absorption berarti kita pakai persamaan yang tadi yang di depan, yang sebelum masuk reaksi. Nah, ini. Pakai yang ini kan. Ya, subbabnya kan rate equation for straight mass transfer of A kayak gitu. Nah, ini berarti kita pakai persamaan yang ini. Nah, setelah itu tinggal dimasuk-masukin aja sebenarnya. Tapi di sini HA, jangan lupa PA-nya ini ya, 20 atm kali 0,1% berarti tadi. Terus HACA-nya ini bisa dinolkan. Kenapa kok dia bisa dinolkan? Karena dia pakai air murni. Ibaratnya airnya ini kan B. Airnya itu kan B. Jadi misal di sini ini punyanya air atau B. Terus ini kan punyanya A kayak gitu. Ya anggap ini anu lah ya, anggap ada filmnya kayak gitu. Nah, di sini A sama B, kalau misal B-nya tuh air murni, nah, berarti A-nya kalau masuk sedikit-sedikit di sini, bakalan kayak bisa diabaikan gitu CA-nya itu. Kayak gitu. Karena B-nya itu nggak punya komponen lain selain air. Kalau misal dia masih punya komponen selain air, kan berarti CB-nya kan mengecil. CB-nya mengecil kan. Nah, kalau CB-nya mengecil artinya CA-nya tuh mungkin masih kayak signifikan gitu dibandingin sama CB-nya. Makanya dia diperhitungkan. Tapi kalau misal karena B-nya itu sudah sangat besar, karena kan pure air kan. Ya kan dia pure air jadi sangat besar. Nah, kalau sangat besar berarti CA-nya itu bisa diabaikan. Kayak gitu. Jadi dia dinolkan di sini. Dia langsung ketemu nilainya 1. Nah, tadi kalau pakai MEA 1,2, kalau pakai air tok dia 1. Berarti kita di sini dapat kesimpulan kalau bagusan MEA. Kayak gitu. Nah, terus juga
how much faster berarti 20%-nya dari air. Karena kan nambah 0,2 tuh. Mungkin ada pertanyaan buat 23.9. Oke. Sebentar. Oke, nggak ada pertanyaan ya. Kalau misal nggak ada pertanyaan, responsnya udah selesai sampai di sini, teman-teman. Juga good luck buat kuisnya besok. Menurutku yang kapan hari responsi aku kasih buat yang materi kuis sudah lumayan sih latihan soalnya. Jadi kalian review aja dari yang kemarin. Kayak gitu. Dan misalnya ada yang mau tanya sama aku ya silahkan. Gitu. Besok kuisnya yang materi ini ya, bentar. Lihat chat bapaknya. Reaksi padat fluida dan reaksi berkatalis. Berarti reaksi padat fluida itu materi week 8, 9, 10. Kayak iya. Aku lupa soalnya nek pakai jadwal Bapak soalnya kan kemarin sempat bingung tuh. Sempat libur. Jadi aku ingetnya nek yang dari punya aku itu pokoknya ini yang padat fluida itu yang itu loh. Yang apa namanya? Ada B kecil juga kemarin. Terus reaksi berkatalis. Reaksi berkatalis. Ini aku nggak tahu sih deaktivasi katalis itu ikut apa enggak. Soalnya deaktivasi katalis ini ya termasuk reaksi berkatalis. Jadi coba tak tanya no Bapak sih ya. Itu emang paling aku juga paling nggak mudeng sih deaktivasi katalis. Oke. Mungkin ada yang mau ditanyain dulu tah. Nek misal apa kayak materi-materi yang kemarin gitu. Ada yang nggak ngerti. Kalau misal nggak ada boleh langsung live Bapak. Thank you sudah join responsinya hari ini. Thank you, C. Terima kasih, C.